Selanjutnya saya akan menjadi pembicara berikutnya dan topiknya adalah lens implantation for refractive anomaly correction. Mohon izin saya akan share screen. Stopnya kemana? Mungkin saya bisa menjelaskan CV singkat dari Dr. Hadi Prakoso. Saya rasa juga sebenarnya semua udah pada tahu. Dr. Hadi merupakan dokter mata yang bekerja di KMN, Klinik Mata Nusantara, dan juga dulu staf pengajar di UI. Dan beliau juga termasuk salah satu dari pengajar semua latihan dari training-training yang ada di bedah katarak, karena memang beliau saat ini adalah presiden dari Seminat Inas RS. Terima kasih. Mohon maaf sebentar, ini ada kesulitan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para saudara semua. Langsung di play aja. Kita langsung. Saya kira saya persilahkan Dr. Tasya dulu deh. Ini saya ada kesulitan teknis sebentar. Dr. Tasya untuk presentasi duluan. Ya. Apakah sudah terlihat belum ya? Sudah. Oke, jadi terima kasih untuk panitia karena telah mengundang saya untuk bicara juga. Saya pada siang hari ini atau udah sore ya, itu akan membawakan tentang transplantasi kornea New Hope. Jadi apa sih sebenarnya yang ada di transplant kornea ini? Karena memang saya sebagai pembicara agak terlalu berat tugasnya. Kenapa? Setiap nggak usah dokter umum ya, dokter mata aja itu kalau saya dengar kata kornea tuh kayaknya semua tuh nggak ada yang tertarik entah kenapa gitu. Udah berusaha sebisa mungkin menyampaikan tapi tetap nggak ada yang menarik sepertinya sih. Jadi intinya adalah saya mau menyampaikan di sini untuk para dokter umum, gimana sih cara kamu menyampaikan kepada pasien kamu kalau kamu dapat pasien di tengah malam lagi jaga, terus habis itu ada pasien kayaknya ini apa kelainannya kornea atau bagaimana, terus kapan kamu harus merujuk pasien ini, terus apa saja perkembangan terakhir di cangkok kornea atau transplant kornea, dan yang terakhir saya akan membicarakan sedikit tentang bank mata. Jadi sebagai dokter kita harus tahu ya, nomor satunya itu step one adalah how to tell your patient. Gimana cara kamu ngomong ke pasien, karena a good communication is a must. Jadi kamu harus benar-benar sebagai dokter, kamu harus kasih tahu yang sebenarnya. Kalau memang dia habis operasi katarak atau memang dia habis pakai lensa ke bawah tidur, itu dan ternyata pas kamu lihat ada kelainan kayaknya nih di korneanya, itu kamu omong aja. Karena apa? Nggak usah takut, kamu nggak akan disalahin karena ini bukan salah kamu sepenuhnya, karena memang ya kejadian itu terjadi pada pasiennya.
Nah, terus habis itu kalau bisa tapi menyampaikannya juga pakai empati. Jadi jangan habis itu kayak sambil ketawa-tawa lah, sambil senderan, oh ya udah ya ini emang kayaknya matanya ada masalah di korneanya ya. Jadi orangnya langsung rasanya tuh nggak dihargai gitu. Kamu harus benar-benar bisa bijak sebagai dokter dan menyampaikan berita yang buruk itu dalam posisi badan tuh kamu juga harus baik. Yang kedua, kita harus refer pasien ini atau merujuk. Jadi rujukan ini kalau bisa ya memang jangan kamu udah tahu fasilitas kamu ini kurang lengkap tapi kamu tahan-tahan terus karena kamu kayak bingung gitu mau ke siapa rujuknya. Kalau misalkan emang nggak tahu ya tanya, tapi jangan pernah kamu nahan karena kamu padahal udah tahu kamu nggak bisa tata laksana tapi tetap kamu tahan-tahan terus, kasihan pasiennya karena mungkin dia tadinya bisa ditolong sampai akhirnya nggak bisa ditolong karena kamu tahan terus. Jadi oke. Nah, jadi surat rujukan yang baik itu harus meliputi apa aja, siapa subjeknya yang kamu akan rujuk. Misalkan contoh kamu akan merujuk ke dokter siapa, bekerja di rumah sakit mana, kamu bikin rujukannya di tanggal dan hari apa. Habis itu pasien ini tuh sejarahnya gimana? Apakah sudah pernah operasi? Apakah sebelumnya nggak pernah operasi? Tapi apakah ada pemakaian lensa kontak atau tidak? Pokoknya segala sesuatu yang kayaknya berhubungan sama keadaannya pada saat datang ke kamu. Dan kalau bisa tanyakan misalkan sempat dirawat di mana, apa aja yang sudah dilakukan, tindakannya apa saja, kalau ada bedah, obat yang sudah dipakai apa saja, dan dari pemeriksaan walaupun kamu cuma adanya center, ya nggak apa-apa, hargai aja. Jadi sebisa kamu tulis apa yang kamu temukan di matanya. Dan kenapa kamu sampai harus merujuk pasien ini. Jadi misalkan contoh ya, saya kasih contoh. Tiba-tiba kamu ngomong ke pasien, Pak atau Bu, yang membuat penglihatan Bapak atau Ibu kurang jelas karena memang ada kelainan di korneanya. Pasiennya pasti tanya, jadi maksudnya saya kemarin kan habis operasi katarak, maksud dokter operasi kataraknya bermasalah. Nah, untuk masalah kayak gini, kamu jangan habis itu, mah jawab apa ya, saya takut juga. Intinya ada escape button. Jadi kamu jangan pernah membahayakan teman sejawat kamu juga. Jadi kalau bisa kamu bilang gini, Pak atau Ibu, saya itu nggak ada di ruang operasi pas lagi Bapak atau Ibu dioperasi. Jadi baiknya Ibu datang lagi aja ke dokter yang operasi dan membaiknya tanya ke dia aja. Karena itu bukan wewenang saya untuk memberitahu ini apa. Saya hanya memberitahu apa yang saya temukan dari pemeriksaannya. Titik. Itu pasti kamu selamat. Yang ketiga adalah apa sih sebenarnya yang update di transplant kornea ini atau cangkok kornea. Jadi saya belajar dari hidup saya ya, kalau seorang punya ide, pasti ide-ide itu kalau misalnya digabung itu akan membuat sesuatu yang baru. Jadi kita tuh kalau misalnya membuat sesuatu yang baru, pasti itu kalau saya lihat juga penemuan-penemuannya mata itu membuat yang baru. Kayak tadi Dr. Setio Budi bilang, oh ini laser sekarang operasi katarak, atau Dokter Nasrul tadi juga bilang, oh iya lensa ada pilihannya ini itu bisa banyak macam-macamnya. Nah ini biasanya karena memang setiap orang tuh punya ide dan ditampung, jadi kita bisa berharap untuk menjadi lebih baik. Nah di kornea ini juga terjadi, yang tadinya keseluruhan diganti, sekarang hanya diganti sesuai sama yang terkena saja. Yang masih aman atau tidak ada kelainan, tidak diutak-atik, jadi tetap pada normal-normalnya saja. Kenapa? Ini sebenarnya untuk mengurangi kemungkinan kornea atau graft yang cangkok yang baru ini ditolak. Jadi untuk menurunkan angka penolakan terhadap donor yang ditanamkan pada pasien. Nah, kenapa sih Indonesia, yang ini adalah yang keempat topiknya yang terakhir, kenapa sebenarnya kita perlu adanya bank mata? Karena kita tahu sendiri sebenarnya ya, kebutuhan di Indonesia itu nomor satu katarak, kedua adalah kelainan refraksi karena memang kacamata bisa minus, bisa silinder. Yang ketiga itu adalah sebenarnya kornea. Cuman orang nggak tahu. Jadi orang yang tahunya kalau di daerah itu kalau misalkan buram ya udah itu berarti katarak, titik, selesai. Nah kita harus edukasi masyarakat. Jadi masyarakat itu kadang-kadang soalnya suka takut donasi mata, oh udah apaan tuh, meluruskan. Jadi mitos-mitos yang beredar di masyarakat tuh apa aja. Dan juga kita memberikan informasi yang benar cara mendaftar kalau ada pasien kamu atau siapapun dari keluarga kamu yang pengen jadi calon donor. Yang dimaksud, jadi contoh ya, question and answer yang paling sering adalah apa yang dimaksud dengan donasi mata. Kita harus meluruskan kepada setiap orang yang ada yang kamu temui, yang kamu bisa edukasi adalah yang diambil pada saat cangkok kornea, misalkan kamu terdaftar, hanya lapis kornea yang paling depan ini aja.
Jadi bukan satu bola matanya ya. Jadi kornea itu berlapisan tipis yang berbeda kayak lensa kontak. Fakta dan mitos yang ada di Indonesia. Saya mengurungkan niat untuk mendaftar sebagai calon donor karena saya takut kalau diambil satu bola mata saya. Tadi udah saya jelaskan ya. Jadi yang diambil hanya korneanya saja bagian depannya, bukan satu bola matanya. Yang kedua, saya membatalkan keinginan dari saya untuk mendonorkan donornya karena takut buang waktu. Enggak. Nomor satu, kamu harus menghargai keputusan keluarga kamu. Nomor dua adalah pengambilan kornea ini hanya berlangsung 15-25 menit lah paling lama. Saya ingin mendaftar sebagai calon donor karena saya akan memperoleh biaya dari bank mata kalau saya mendaftar. Nah, nggak ada sama sekali sebenarnya pada saat mendaftar. Terus habis itu aturannya berarti kita harus kasih uang ke orang yang mendaftar itu. Pasti pertanyaan selanjutnya gini, kalau kayak gitu kenapa orang kalau mau operasi harus bayar? Orang kita daftar aja nggak bayar kok. Karena kita bank matanya perlu gaji untuk karyawan kita, perlu mempertahankan lab kita itu terlalu terjaga dengan baik, jadi di maintenance alat-alatnya dan juga biaya sewa kita untuk listrik dan juga air. Nah, yang sering lagi adalah kalau calon donor telah meninggal, waktu yang diperlukan itu berapa lama? 24 jam. Itu boleh dilakukan pengambilan kornea. Apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak keluarga? Kalau bisa dikasih yang namanya es batu di atas kelopaknya, ditaruh aja. Jadi sambil nunggu sampai teknisinya datang ya. Jadi bisa dikompres kelopaknya. Apakah kita bisa memilih asal kornea yang akan kita gunakan? Nggak bisa. Jadi kalau misalkan bisa, takutnya nanti saya maunya dari artis, saya maunya dari misalkan dia supaya politisi. Ya nggak bisa lah. Kita yang ada aja syukur gitu, apalagi milih-milih nggak mungkin. Jadi nggak bisa. Terus jika kita masih hidup, apakah kita bisa menyumbangkan kornea kita? Tidak. Jadi kalau misalkan pernah nonton di film, berarti filmnya itu adalah memberikan ajaran yang salah. Ya, karena mata merupakan satu-satunya organ di mana pengambilan donor hanya akan dilakukan, hanyanya huruf besar ya, pada saat orang sudah dinyatakan meninggal. Jadi kalau belum meninggal, jangan diambil. Nah, bagaimana cara mendaftar? Jadi ada 3. Gimana memang LBJ ini minggu depan itu akan berulang tahun yang keempat. Nah ini saya balik lagi, LBJ itu adalah bank mata yang saya lagi urusin. Nah dimana kita kalau misalkan ternyata kamu pengen daftar sih, cuman kamu masih takut pikir-pikir, berarti kamu bisa mendonasikan uang kamu mungkin, atau enggak memang yang kedua ini bisa lihat buka Tokopedia ataupun Shopee itu bisa belanja dari situ. Jadi nanti uang merchandise-nya dipakai untuk biaya yang tadi, yang untuk memelihara bank matanya tadi. Dan yang ketiga datang ke Lions Eye Bank Jakarta yang ada di Gedung JSC Kedoya lantai 3. Jadi ini adalah yang kita lakukan sepanjang COVID ya. Kita kerjaannya cuma buka-buka e-commerce, habis itu belanja sana, belanja sini, mulai dari tatakan gelas dan sebagainya. Nah, calon donor ini siapa aja yang boleh? Itu yang pasti nomor 1 nggak terbatas usia, jadi nggak ada usia yang batasannya. Yang kedua, pastikan udah info ke keluarga kamu. Dan yang ketiga, tidak dipengaruhi. Jadi misalkan udah pernah operasi katarak bisa, operasi lasik bisa, operasi retina bisa, selama korneanya masih baik ya. Nggak, ini bisa menjadi donor yang tadi saya bilang, tapi tidak bisa kalau misalkan ternyata ada infeksi. Ini adalah waktu itu kita ada brand ambassador kita sendiri. Usia masih minim sekali, akhirnya memberanikan diri jadi calon pendonor mata. Hari ini, aku secara resmi menjadi pendonor mata. Senang banget. Semoga akan berguna bagi orang yang membutuhkan nanti. Nah, lihat ya di sini ya. Jadi lihat tulis di situ. Keputusan terbaik di tahun 2021 ini adalah artis TikTok namanya Sandra Wibisono. Nah, dia baru tahu kalau ada donor mata di Indonesia itu masih minim. Jadi dia akhirnya terdaftar sebagai calon donor mata. Ini adalah fakta-fakta yang ada. Jadi tadi kayaknya ada pertanyaan juga, sebenarnya cangkok kornea ini buat siapa sih? Itu sebenarnya kalau misalkan udah pernah operasi katarak, habis itu memang korneanya ini bengkak terus keadaannya di mana pasiennya ini tidak bisa melihat secara jelas gitu untuk melihat jauh. Dan ini udah lebih dari 2 minggu, merupakan komplikasi dari katarak dan juga obat yang ada, obat tetes hanya bersifat untuk mengurangi gejala, namun jalan terbaik satu-satunya hanya operasi. Di mana operasinya adalah cangkok kornea. Kita harus kasih tahu ke pasien, nggak usah takut karena itu bukan sesuatu yang mengerikan. Sekarang ini udah beda banget, zaman teknologinya udah sangat-sangat berbeda sama yang dulu. Jadi yang tadi udah saya jelasin nomor 2-nya
ada yang keseluruhan diganti, ada yang sebagian saja, di mana sekarang sebagian karena untuk mengurangi angka penolakan, dan donor kornea ini memang kita sekarang ini udah lebih cepat dapatnya, cuman sayangnya masih bergantung sama Amerika, jadi donor lokalnya masih minim sekali. Jadi untuk menutup kuliah saya ini adalah jangan lupa ya kalau bisa pada daftar sebagai calon donor supaya jumlah donor korneanya kita tidak minim. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan lagi kepada Dr. Hadi, moderator kita hari ini. Terima kasih.